Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum yang keempat ini, kita akan membuat sebuah tampilan data di dalam Django. Nah, ini kita akan bekerja, akan memahami fungsi-fungsi fundamental yang ada di Django. Nah, kali ini kita mempelajari interaksi antara dokumen HTML dengan kode Python itu seperti apa. Interaksi dalam hal menampilkan sebuah data ya. Nah, sebelumnya silahkan dibuka main page dari file yang sudah kita buat kemarin ya. Ini lanjut dari file yang kemarin. Kemarin kan kalau ini kita buka replit.com, masuk ke akun kita, di sini ada my reps. Terus di sini ada project kita yang kemarin yang dimana kita sudah instalasi Django-nya. Kalau saya sih kemarin namanya mulai Django. Ini menyesuaikan dengan nama filenya masing-masing. Terus di sini kita buka main page. Nah, silakan nanti main page-nya diganti seperti ini ya. Ini untuk ngupdate server yang akan kita pakai. Terus kemudian kalau sudah diketikkan seperti ini, nanti run server 8080 akan ngerunning. Nah, ini coba kita play. Kita tunggu sebentar untuk installing update beberapa operasi di dalam server kita. Oke, setelah itu kita langsung membuat sebuah data. Nah, di sini hal yang perlu dipahami itu bagaimana data itu akan tampil di dalam browser. Nah, untuk melempar data untuk tampil di dalam browser itu kita perlu menambahkan parameter konteks pada fungsi render yang berada di dalam file page ya. Nah, kalau kita buka file page, view page ya, kemarin saya buat view page itu di dalam folder mulai Django, terus di sini ada view page. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi render ini untuk menampilkan data yang akan kita buat, yang akan kita tampilkan di browser. Nah, ini coba kita buat konteks terlebih dahulu apa yang akan kita tampilkan. Di sini ada sebuah fungsi index request, konteks title daftar buku. Ini ya. Kita tambahkan konteks ya, karena kita akan menampilkan sebuah data. Title, terus ini bukunya itu daftar buku ya, daftar buku, terus habis itu koma, sudahnya ini isi konteksnya. Nah, kemudian dari konteks ini kita masukkan ke dalam render. Parameter konteks ini sebuah parameter, kita masukkan ke dalam render. Yang dimana ini kita kan baru menuliskan request index saja. Kalau pengen menampil konteksnya berarti harus ditambahkan konteks, koma, konteks. Nah, setelah itu baru konteks itu harus berupa dictionary ya. Dia sebuah file yang seperti kamus data. Nah, konteks sebaiknya dibuat nested atau bersarang. Datanya lebih dari satu dan berbeda-beda. Contohnya bisa seperti ini. Ini ada title-nya itu daftar buku, kemudian di koma all buku,
buku itu nanti isinya adalah belajar pemrograman Python, HTML pemula, aplikasi sederhana dan sebagainya. Nah, kemudian untuk konteks ini harus diletakkan di dalam render agar nanti bisa keluar. Kemudian setelah itu untuk menerima data pada halaman HTML kita menggunakan double kurung kurawal ya, diikuti dengan kunci data tersebut. Nah, sebelum kita membuat tampilannya, kalau ini kan di template index kan itu style tampilannya yang nanti biar bisa dibaca di browser. Nah, kita buat datanya dulu di sini di dalam konteksnya. Coba ini kita tambahkan all buku ya. All buku terus di sini belajar. Ini bebas sih ya. Sesuai dengan keinginannya masing-masing, mau dibuat judulnya apa? Buku judulnya apa? Terus di koma, terus habis itu ini juga bisa di koma, terus ini lagi nah udah. Langsung setelah itu baru kita membuat ini stylenya, tampilan yang nanti akan tampil di browser itu di halaman templates index.html. Ini kemarin juga sudah kita buat jadi templates index.html. Nah, ini yang baru bahasa HTML-nya yang akan kita buat. Nah, di sini kita akan membuat memanggil title-nya tadi. Dimana title-nya itu berisi daftar buku ya, berisi kata daftar buku. Kita coba bisa memanggil dengan kurung kurawal double seperti ini. Nah, contohnya di H1 ini kan USM Jaya, saya ganti kurung kurawal double apa tadi? Title ya. Title-nya saya tadi ini ya. T-nya gede apa enggak, coba. Oh, saya pakainya T gede. Nah, ini harus disesuaikan. Terus kemudian setelah itu kita perlu memanggil key untuk menampilkan value ke dalam HTML ya. Ini key-nya seperti ini. Nah, resultnya coba kita bisa buka halaman kita, URL kita yang kemarin sudah kita buat di dalam sini ya. Kalau lupa ya di URL ya. Mana ya kemarin ya? Di setting sini ya, alamat URL kita. Nah, ini kalau saya pakainya kemarin ini mulai Django sitiasmiatun.rep. Coba kita buat di sini. Oke, kita di sini perlu merun server dari ini ya, dari shell dulu ya. Enggak enggak dari main PC aja, tapi juga dari sini, dari shell yang dimana nanti ini kita ctrl-c dulu. Dimana kita run servernya pakai perintah ini ya, seperti biasa. Python manage .py run server 0880. Ini kalau nanti misalkan error di bagian ini ya, ketika mengakses alamat ini langsung di nyucap aja, baru nanti bisa keluar ini daftar buku. Tuh kita perlu merefresh servernya agar bisa keluar tampilannya title ini. Nah, ini saya ganti yang T kecil tadi, tapi nggak masalah sih sebenarnya. Oke, kemudian setelah itu kita akan nah ini
mana tadi sampai melakukan perulangan loop atau rendering ya. Perulangan ini sering digunakan untuk menampilkan data yang lebih dari satu, seperti yang tadi isi dari list bukunya itu kan datanya lebih dari satu, makanya kita perlu melakukan perulangan. Nah, perulangan itu dapat dilakukan jika tipe datanya merupakan list seperti ini. Makanya tadi untuk list bukunya saya buka dengan kurung kotak ya. Nah, untuk menggunakan perulangan di HTML diawali dengan sintak seperti ini, kurung kurawal persen, dan diakhiri dengan sintak kurung kurawal persen n4. Nah, kita cukup di sini. Coba kita ngeloop ya, modifikasi konteksnya. Nah, tadi sudah kita buat seperti ini, di mana ada 3 judul buku, dan di sini kita akan melakukan perulangan di bagian index.html dengan perintah ini ya, kurung kurawal persen for buku in all buku. Nah, ini all buku itu adalah key-nya si all buku, sedangkan buku itu adalah variabel ya, variabel baru yang dimana nanti dipanggil sebagai key di dalam statement perulangannya. Kemudian di end kan dengan kurung kurawal persen n4. Nah, kita coba ya. Ini tampilannya dikasih ul ya, kasih tag UUL biar nanti bisa berbentuk balet-balet gitu loh. Oke, kita melakukan perulangan persen, kurawal persen for buku in all buku, ini key dari bukunya, kemudian diakhiri persen, dan di sini di statementnya kita kasih li, ini kita panggil buku. Kemudian setelah itu kita tutup dengan li juga. Ini untuk membentuk balet-baletnya. Terus setelah itu kita end-kan dulu. End-kan dulu. N4. Oke, kalau sudah langsung kita tutup ul. Nah, coba setelah itu kita coba melakukan pemanggilan server lagi ya. Maaf salah. Kita panggil server lagi, kita refresh lagi seperti ini. Nah, baru nanti keluar datanya seperti ini. Gitu. Selanjutnya conditional rendering. Jadi kalau misalkan nanti tidak ada data, maka nanti ada tampilan teks tidak tersedia buku, tidak ada buku yang tersedia. Nah, di sini untuk menggunakan conditional rendering itu diawali dengan sintak if all buku. Pasti nanti ada if ya, ada perintah if-nya. Dan nanti pasti ada else kalau ada if. Kalau ada if ada else dan ada and if untuk mengakhiri dari kondisionalnya. Kita coba letakkan seperti ini, if di bagian atas ya. Persen if di sini all buku persen lagi, terus kemudian else-nya ditambahi di setelah tag UUL persen else, terus kemudian di sini kita tuliskan ini ya, P ya, P, tag P karena ini termasuk paragraf ya. Mungkin buku tidak tersedia. Jangan lupa ditutup P-nya, terus baru kita akhiri dengan persen and if. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kita coba run lagi. Nah, ini karena ada bukunya, makanya ini buku tidak tersedia tidak muncul. Coba sekarang kita bukunya kita
di bukunya kita ini ya, kita cut ya, coba ya list bukunya ya. Nah, coba kita run lagi. Coba ini. Nah, ini kalau seperti ini biasanya perlu merunning lagi ya, perlu di running lagi untuk bisa Pythonnya. Coba ini ctrl-c Python manage.py dan server kosong. Nah, bukunya tidak tersedia karena ini tadi di bagian V-nya saya hapus. Tuh untuk conditional renderingnya. Oke, kemudian setelah itu ada list of dictionary. Ini sangat membantu jika kita memiliki atribut lebih dari satu, misalkan memiliki atribut judul, tahun terbit. Nah, di sini kita akan membuat tipe data yang termasuk dictionary. Ini ada banyak sekali ini contohnya ya. Kita buat all buku, bukunya ini ada judul, tahun. Kita balikan lagi ya berarti ini ya, ctrl-z ya. Dimana di sini ada kurung kurawal, judul dan tahunnya ya. Ini tanda petiknya boleh 1 boleh 2 lah, inilah judul. Terus ini ada koma ya, tahunnya, tahun terbit ya, tahun terbitnya 2015. Terus kemudian yang ini juga sama, ini dibuka lagi kurung kurawalnya, kurung tutup, ini di koma jangan lupa. Ini kasih nama judul, di tab ya, judul, terus tahun, (2018), terus yang terakhir ini errornya diabaikan dulu karena ini juga belum lengkap. Judul, terus koma ya di sini ya, tahun 2020. Nah, ini coba kita panggil dengan di dalam HTML ya. Di dalam HTML kita panggil seperti ini. Buku titik judul strip buku titik tahun. Ini sudah benar. Ini terakhir juga di koma ya ternyata ya. Baru ini harus jeli sekali, harus benar-benar diteliti sekali di bagian indeks HTML ya. Ini kita panggil dengan buku titik judul dan buku titik tahun. Kita panggil key-nya. Buku titik tahun. Sudah. Setelah itu kita coba run lagi. Kalau ada perbaikan di bagian view biasanya di sini di Django saya harus run server. Kalau nggak run server nggak bisa kepanggil, jadinya ya harus di run server, di refresh ya paling nggak ya. Nah, ini sudah keluar judul dan tahunnya. Itu untuk
list of list. Untuk list of list. Oke, sekiranya seperti itu. Nanti silakan bisa dicoba daftar buku, tapi di sini nanti silakan dimodifikasi dengan tabel ya, dengan tabel. Atau kalau pengen modifikasi dengan CSS dan Bootstrap itu juga lebih bagus lagi. Oke, nanti silakan bisa dibuat. Silakan bisa dibuat video pendeknya, atau untuk kali ini tidak video pendek, untuk kali ini screenshot dari hasil running ini ya, dari hasil running di browser ya, seperti apa tampilannya ya. Kalau di sini kan saya tampilannya default. Silakan nanti bisa dicoba tampilannya dipercantik lagi dengan CSS atau Bootstrap. Terima kasih untuk hari ini. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke via Telegram. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.